Qin Yichen berspekulasi tentang kehidupan Patriark Hao Yi. Pertama-tama, Patriark Hao Yi pasti jenius. Karena hegemoni surga dan bumi itu baik, dan perlombaan naga sejati panjang, kekuatan dan bakat mungkin tidak semuanya, tetapi mereka juga sangat diperlukan. Rencana penciptaan manusia yang dimulai oleh Patriark Hao Yi sama sekali bukan darah panas, karena ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi semua orang di dunia, dan bahkan menulis ulang situasi langit dan bumi. Rencana seluas itu tentu saja perlu diaspal, artinya, leluhur Patriark sebelum Hao Yi setidaknya akan memiliki ide dan persiapan seperti itu. Qin Yichen memikirkan alam semesta lagi, di mana alam semesta adalah waktu dan alam semesta adalah ruang. Alam semesta Hao Yi, alam semesta, alis Qin Yichen yang gagah berkedut dan tiba-tiba teringat seperti apa saat dia masih kecil, memandangi langit berbintang yang cerah bersama orang tuanya. Dia bertanya kepada ayah, mengapa bintang-bintang itu ada? Qin Yichen seperti banyak anak, dan jawaban ayah sama dengan banyak jawaban ayah. Alam semesta. Sebagian dari ini, jawaban ayah adalah bahwa Qin Yichen belum terguncang sampai sekarang. Artinya, alam semesta tidak memiliki akhir. Konsep ini didapat saat Qin Yichen masih kecil. Konsep ini, bahkan setelah dia menjadi dewa, tidak rusak. Bahkan tidak peduli apakah itu Palu Gekian atau Hao Zhou Guang, dan catatan para leluhur, tidak disebutkan tentang akhir alam semesta, dan di mana akhirnya. Karena tidak ada ujungnya, apakah 1 kaki, 1 inci, 1 mil itu? Qin Yichen tiba-tiba tertawa, yang merupakan ukuran yang dibanggakan oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam memaksakan ruang. Ini berlaku untuk ruang, dan begitu juga waktu. Kecepatan aliran waktu pengadilan ilahi adalah 10% dari dunia luar. Jadi jika untuk leluhur yang belum pernah keluar dari pengadilan ilahi seumur hidup, bagaimana dengan 10%? Dan 10% ini hanya dibandingkan dengan kecepatan aliran waktu yang diterima secara umum oleh dunia luar, yaitu dunia Baifang. Tapi alam semesta bukan hanya 100 dunia. Qin Yichen juga memikirkan seorang lelaki tua yang sakit. Banyak orang akan mengatakan bahwa waktu hampir habis. Namun, bahkan jika Qin Yichen tidak berdiri dalam perspektif Patriark Hao Yi, itu hanya pengetahuannya sendiri, dan dia mempertanyakan hal ini. Tidak banyak waktu, hanya untuk orang tua itu, tapi nyatanya waktu itu abadi. Yao Tian dan yang lainnya mengatakan bahwa Qin Yichen muda dan menjanjikan adalah alasan yang sama, karena dia menggunakan waktu yang lebih singkat untuk mencapai lebih dari rekan-rekannya. Alam semesta itu abadi, segalanya, tanpa perubahan apapun. Qin Yichen kekuatan ilahi memadatkan seorang anak yang tumbuh dan menjadi remaja, parubaya, dan usia tua. Tapi Qin Yichen melihat dengan jelas, mengapa dia menjadi tua? Karena tubuh berdaging seorang anak tumbuh secara bertahap, puncaknya adalah ketika dia tumbuh menjadi seorang pemuda, dan kemudian dia mulai kehilangan. Paru-parunya setara dengan menggunakan paru-parunya untuk setiap napas. Jantungnya berdetak setiap kali detak jantung. Qin Yichen tidak pernah memperlakukan orang sebagai alat, tetapi tubuh manusia yang berdaging tampaknya seperti itu. Organ-organ ini akan menjadi tua dan terkikis setelah digunakan untuk waktu yang lama, tetapi ranah kekuatannya berbeda. Apa yang disebut esensi kehidupan dewa spiritual akan berbeda seperti langit dan bumi. Tapi, Tuhan juga kehabisan esensi kehidupan. Siluet seorang anak yang berubah menjadi lelaki tua terbaring diam-diam di Spirit Hall. Kerabat dan teman sedih, tapi tidak ada yang terkejut. Lihat 1 dan lihat ribuan. Tidak ada yang pernah merasa bahwa kelelahan esensi kehidupan itu aneh. Artinya, ini adalah hukum operasi alam semesta. Dari hidup sampai mati, itu adalah operasi normal. Operasi normal, ini diam. Tenang, tidak berubah. Qin Yichen tiba-tiba tercerahkan. Beberapa orang mengatakan bahwa yang lain semakin tua. Sebenarnya ini tidak berubah. Tidak berubah. Qin Yichen ragu lagi. Gambaran di benaknya terlintas, dan tiba-tiba matanya berkilat. Alam semesta tidak berubah. Tapi Hao Yi, mudah, itu berubah. Langit dan bumi berganti pemilik, berganti nama, berganti kapasitas, dan bahkan diperdagangkan. Bukankah semuanya berubah? Apa itu perubahan? Membuat orang berarti berubah. Qin Yichen tiba-tiba teringat 99 bidang Dao. Mereka juga melihat ribuan pemandangan. Menurut catatan nenek moyang mereka, orang adalah kepala dari 10.000 suku di dunia. Sukuan, hanya gambaran kasarnya, sebenarnya ada lebih dari 10.000 suku. Tapi Qin Yichen berpikir ini adalah sebuah keluarga. 10 ras memiliki kekuatan yang sama dan saling menyangkal, seperti api dan air di dunia ini. Ingin menampung 10 ras, ini bukan penjumlahan, tapi perkalian. Artinya, ada 100 juta kemungkinan untuk menciptakan manusia. Apalagi Qin Yichen hanyalah perhitungan kasar, yang tidak termasuk gangguan dari orang asing. Perubahan situasi saat ini, jika dicampur, mungkin lebih rumit. Dari ratusan juta kemungkinan, hanya satu hasil yang berhasil melahirkan ras manusia. Memikirkan hal ini, Qin Yichen bingung lagi. Ambisi Patriark Hao Yi benar-benar berhasil.
True Dragon digulingkan dan menjadi pantangan semua ras. Ras manusia diperbudak dan dimakan oleh semua ras. Apakah ini berhasil? Namun, Qin Yichan dengan cepat menenangkan pikirannya. Keberhasilan atau kegagalan bukanlah apa yang bisa dia katakan. Dia bahkan dapat mengatakan bahwa Patriark Hao Yi berhasil. Orang-orang benar-benar lahir di dunia. Jadi begitu, aku mengerti. Metode alam semesta Hao Yi tidak lagi di alam semesta, tetapi dikatai itu. Metode ini untuk menemukan tujuan yang diinginkan dari variabel yang tak terhitung jumlahnya, untuk melihat angin yang naik, awan yang bergerak cepat, dan alam semesta hanyalah pembawa yang membawa segalanya. Bahkan, itu adalah alat yang digunakan oleh Patriark Hao Yi. Getaran batin Qin Yichan, alam semesta, hanya digunakan oleh Patriark Hao Yi. Benar-benar seperti ini. Ini adalah ketinggian yang harus dimiliki oleh Patriark Hao Yi, dan ini adalah pola bakatnya. Mudah. Qin Yichan tiba-tiba tersenyum. Tidak heran jika nenek moyang Zhou Guang menyebut Hao Yi sebagai penguasa perubahan. Tidak heran Patriark Hao Yi bernama Yi. Karena sejak awal rencana penciptaan, telah terjadi perubahan di dunia. Perubahan itu mudah. Apa yang mudah mati dalam hidup masih? Qin Yichan membuka matanya tiba-tiba, dan daun maple jatuh di kepalanya. Dia meletakkannya di telapak tangannya. Daun telah kehilangan kelembapan dan menjadi daun maple, dan musim gugur masih ada. Ini sangat mudah. Itu, tiba-tiba, daun maple di telapak tangan Qin Yichan mulai berubah menjadi hijau dan menjadi hidup. Ini mudah. Pada saat itu, Qin Yichan menyadari. Saya melihat daun di tangannya, dan daun itu hidup, dan waktu dan ruang di sekitar Qin Yichan mulai berputar. Saya bukan Patriark Hao Yi, tidak perlu memikirkan ratusan juta variabel. Setidaknya apa yang ingin saya lakukan sekarang, hanya, ambil langkah itu. Tiba-tiba, Qin Yichan melihat diri yang menatap di cermin, hening, dan mudah untuk mengambil langkah. Bang! Qin Yichan duduk bersila terdistorsi dalam ruang dan waktu, dan Qin Yichan berdiri di cermin juga berputar. Kakak laki-laki tanpa nama juga benar. Jari leluhur Zhou Guang memberi saya kemudahan, dan apa yang ingin saya lakukan itu mudah. Qin Yichan hanya merasakan telapak-telapak tangan, seperti namanya, dan waktu dan ruang diputar, sehingga daun itu bergetar dan hancur dari waktu ke waktu, dan pulih dari waktu ke waktu.